Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Apa itu keragaman? Itu keragaman sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu berbagai macam perbedaan. Ini salah satu contoh keragaman di Indonesia. Mulai dari ini suku lain, dan suku lain. Inilah salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Bhinneka Tunggal Ika. Pernah kan Anak Ustadz mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Ya, itu adalah kalimat yang terdapat pada Garuda Pancasila. Anak Ustadz tahu kan apa itu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia, yang mana Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetap satu. Walaupun kita berbeda, seperti ada anak Ustadz yang dari Aceh, Palembang, Pekanbaru, Jawa, dan Flores, dan sebagainya. Namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku yang bernama Sutasoma, yang mana buku Sutasoma ini adalah karangan dari Empu Tantular. Empu Tantular ini hidup pada masa kerajaan Majapahit, diperkirakan sekitar abad ke-14. Jadi diperkirakan ada sekitar 600 tahun yang lalu. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika adalah lebih ditekan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Kita lanjutkan. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Banyak. Contohnya suku, tarian, alat musik, dan sebagainya. Sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana sikap Anak Ustadz terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Salah satu sikap kita adalah kita harus saling menghargai dan melestarikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Masuk kita ke pembelajaran 1. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Keragaman suku dan agama. Apa contoh suku? Mulai dari suku yang ada di Aceh, Medan, Lampung, Jawa, Makassar, sampai ke Papua sana, dan sebagainya. Apa contoh keragaman agama? Mulai dari agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Namun kita tetap bersatu, yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri banyak suku bangsa, seperti yang sudah Ustaz sampaikan. Kita lanjutkan. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, yaitu hidup dalam perbedaan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu terdapat pada Garuda Pancasila, bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku. Jangankan di Indonesia, di 4 Zaid aja terdapat beragam suku. Di Indonesia juga terdapat berbagai macam agama, banyak bahasa, banyak adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Kita lanjutkan. Berdasarkan hasil sensus penduduk ini adalah pendataan Badan Pusat Statistik, yaitu pada tahun 2010. Ingat, masih pada tahun 2010 yang lalu. Bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku.
Sangat banyak suku yang ada di Indonesia. Suku di Aceh aja mungkin ada sekian, suku di Medan sekian, suku di Jawa sekian, dan semua suku yang ada di Indonesia diperkirakan 1331 pada tahun 2010. Berdasarkan sensus juga, suku bangsa terbesar adalah yaitu suku Jawa. Diperkirakan ada sekitar 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku yang ada di Pulau Jawa, seperti suku Jawa, suku Osing, suku Tengger, suku Samin, dan sebagainya. Nah, anak-anak Ustadz yang berasal dari Pulau Jawa, silahkan tanya ke orang tua, anak-anak Ustadz itu berasal dari suku yang mana? Apakah ada di sini atau tidak ada? Silahkan ditanyakan ke orang tua. Kemudian, masih pada tahun 2010, suku yang paling sedikit yang ada di Indonesia itu adalah suku Nias, yaitu diperkirakan jumlahnya 1.041.000 jiwa, atau diperkirakan cuma 0,44% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku. Ingat, di Papua aja terdapat 466 suku. Jumlahnya diperkirakan 2.693.000 atau diperkirakan 1,14% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa ini adalah warga dari Cina. Jumlahnya 2.832.000 atau diperkirakan 1,2% dari penduduk seluruh Indonesia pada tahun 2010. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Ini adalah salah satu contoh suku yang berasal dari Papua. Ini adalah suku yang berasal dari Tengger, yaitu suku Jawa. Sedangkan ini adalah salah satu contoh suku yang berasal dari Pulau Nias. Kita lanjutkan. Adakah kata yang sulit? Perhatikan di sini kata yang sulit pada cerita di atas tadi. Apa kata sulit dan apa artinya? Kita lihat pada cerita yang tadi. Contoh dari kata sulit. Contoh dari kata sulit yang pertama kita ambil contohnya adalah sensus. Apa arti dari sensus? Kemudian contoh yang kedua adalah etnis. Apa itu arti dari etnis? Silakan dipindahkan ke sini. Kita lanjutkan. Berapa paragraf pada teks suku bangsa? Silakan anak-anak lihat, yaitu terdapat 2 paragraf. Apa pokok pikiran paragraf 1 dan pokok pikiran paragraf 2? Cara mencarinya adalah perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita baca seluruh kalimat dalam paragraf. Baca dulu seluruh kalimat. Yang kedua, kita tandai mana kalimat awal, kalimat akhir. Kemudian kita tandai pokok pikiran yang terdapat pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ingat, kita lanjutkan lagi ke cerita tadi. Ini adalah salah satu contoh yang terdapat dua paragraf, paragraf 1, paragraf 2. Baca dulu paragraf 1. Kemudian kita tandai kalimat yang pertama, kalimat awal. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Ini adalah kalimat awal. Kemudian kalimat akhirnya. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, dan sampai selanjutnya. Kemudian kita lihat paragraf kedua. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku dan cari di kalimat akhir. Berarti kalimat
pokok pada cerita paragraf 1 ini adalah kalimat yang pertama ini, sedangkan paragraf pokok pada kalimat yang kedua adalah terdapat pada kalimat awal. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Pada zaman dulu alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Kalau sekarang anak Ustadz, alat transportasinya kan ada menggunakan pesawat terbang, kereta api, mungkin di pulau-pulau Jawa dan sebagainya, mobil, motor dan sebagainya. Ini adalah alat transportasi menggunakan tenaga hewan yang terdapat pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman sekarang juga ada. Ini alat transportasi pada zaman dahulu itu adalah bendi, kemudian pedati sapi, kemudian pedati kerbau. Ini alat transportasi tradisional. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Silakan anak-anak Ustadz lakukan di rumah. Silakan praktek di rumah. Yang pertama, dorong meja belajar. Kalau di rumah, coba dorong meja atau kursi. Dorong secara pelan-pelan hingga bergeser. Lalu tarik lagi seperti semula. Yang kedua, angkat tas sekolah. Setelah anak Ustadz angkat tas sekolah, kemudian letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai. Lalu lipat atau remas kertas tersebut. Kemudian kita lanjutkan perintahnya di sini. Apabila anak Ustadz mendorong meja tadi, maka hasilnya adalah meja akan bergeser. Apabila anak Ustadz menarik meja, maka mejanya akan bergeser. Kemudian yang kedua tadi adalah mengangkat tas. Apabila anak Ustadz mengangkat tas, hasilnya bagaimana? Kemudian apabila anak Ustadz meremas kertas, kemudian hasilnya bagaimana? Perhatikan di sini. Aktivitas yang telah anak Ustadz lakukan, menarik meja. Anak Ustadz tadi menarik dan mendorong meja. Nah, aktivitas menarik dan mendorong meja tersebut itu disebut dengan gaya. Kemudian anak Ustadz yang melakukan mengangkat tas tadi, kegiatan mengangkat tas tadi itu disebut dengan gaya. Kemudian aktivitas anak Ustadz dalam meremas kertas tadi, maka meremas kertas itu disebut dengan gaya. Kita lanjutkan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk, seperti menarik dan mendorong meja tadi. Perhatikan di sini. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang gambar, kita lihat dulu yang ini. Gaya mempunyai banyak jenis dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Pertanyaannya, aktivitas mendorong mobil ini termasuk gaya apa? Apakah gaya otot, apakah gaya magnet, apakah gaya listrik? Lampu yang menyala ini menggunakan gaya apa? Apakah gaya listrik, gaya magnet, gaya dorong? Paku yang ditarik magnet ini menggunakan gaya apa? Apakah gaya listrik, gaya magnet, gaya tarik, gaya otot, dan sebagainya. Kemudian buah yang jatuh dari pohon, apakah termasuk gaya yang mana? Dan mendorong kursi. Silakan anak-anak Ustadz buat di rumah. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada kegiatan tarik tambang. Pertanyaannya, orang yang tarik tambang ini menggunakan gaya apa? Apakah gravitasi, apakah otot, apakah listrik? Kemudian membuat kendi ini menggunakan gaya apa? Kemudian menggendong anak menggunakan gaya apa? Kemudian pedati sapi ini menggunakan gaya apa? Silakan anak-anak Ustadz buat di rumah.
dan dipindahkan ke dalam catatan. Kita lanjutkan ke seni gerabah di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh gerabah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerabah itu adalah alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Silakan anak Ustaz tanya ke orang tua, apakah di rumah anak Ustaz itu ada yang namanya gerabah? Kalaupun ada, silakan anak Ustaz tanya ke orang tua apa contoh bentuk gerabah tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Gerabah secara tradisional. Pembuatan gerabah secara tradisional ini tersebar di seluruh Nusantara. Dengan pembuatan gerabah, tapi yang terkenal adalah berasal dari Kasongan, yaitu Yogyakarta. Mungkin ada anak Ustaz yang berasal dari Yogyakarta. Apa contoh barang-barang yang dihasilkan di Yogyakarta itu adalah ini anglo, ini dan kendi dan sebagainya. Silakan anak Ustaz lanjutkan membaca dan memahaminya di rumah. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk dari gerabah. Hasil dari karya seni dari tanah liat. Ini salah satu contoh hasil gerabah ini, dan ini adalah salah satu bentuk pembuatan gerabah. Kita lanjutkan. Silakan anak Ustaz tanya ke orang tua, suku ayah, suku abi berasal dari mana, dan suku umi berasal dari mana. Insya Allah anak Ustaz sudah tahu. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Indonesia terdiri atas ribuan suku yang tersebar di seluruh daerah, mulai dari suku Aceh, Palembang, Jawa, Bugis, dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang suku Papua. Salah satu lagu yang terkenal dari Papua itu adalah lagu Apuse, yang mana lagu Apuse ini adalah menceritakan tentang perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya, yang mana sang cucu itu ingin merantau ke negeri seberang. Kemudian diterapkan dalam bentuk lagu. Ini salah satu contoh lagu Apuse yang berasal dari Papua. Untuk prakteknya kita lewatkan, kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Perhatikan di sini. Di sini anggap saja si A memberikan buku ke si B. Pertanyaannya, dalam pemberian buku ini menggunakan gaya apa? Apakah gravitasi, otot, listrik, magnet, dan sebagainya? Aktivitas bertukar buku salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan yang mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang anak-anak Ustaz pun sering mempraktekkannya di dalam kehidupan, baik di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Pemanfaatan gaya otot. Manfaat. Yang pertamanya manfaatnya adalah memindahkan benda. Itu contohnya tadi. Memindahkan buku dari si A ke si B. Contoh kegiatannya adalah sapi menarik pedati. Kemudian manfaat kedua dan ketiga silakan anak-anak Ustaz lanjutkan di rumah. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita lewatkan. Manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Contohnya memindahkan barang, mengangkat buku, menggeser, membuka pintu dan sebagainya, menggendong adik, menggendong anak dan sebagainya. Sangat banyak. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Buat anak-anak Ustaz tetap semangat belajar di rumah. Semoga anak-anak Ustaz, semoga kita semua segera kembali aktif pembelajaran di sekolah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.